Benar kan? Itulah bagaimana harus mengedepankan kesehatan. Prokesnya tepat ya. Jadi kalau pagi-pagi makan yang bergizi, ya, minum susu. Ya, selama disediakan susu ya. Kalau nggak ada susu, energi dan lain sebagainya ya, itu ada vitaminnya. Yang lemas-lemas, tolong disematkan ya, disemangatkan. Ya, oke. Pagi hari ini ada yang tidak masuk? Masuk semua. Kalau misalkan ada beberapa yang ke kamar mandi, silakan ke kamar mandi dulu karena materi kita akan segera kita mulai. Oke, untuk memulai pagi hari ini supaya mendapat berkah dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita baca doa terlebih dahulu ya. Baca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sedikit mengasih materi tentang kepengurusan jenazah dalam kehidupan sehari-hari. Kira-kira teman-teman semua di sini pernah melaksanakan penyelenggaraan jenazah tidak? Pernah ya? Yang di sini pernah belum? Pernah ya? Di sini? Pernah di sini? Pernah di sini Pak? Pernah juga. Oke, dalam kewajiban Muslim dalam penyelenggaraan jenazah ada berapa? Ada apa? Yang pertama, memandikan. Yang kedua, mengkafani. Yang ketiga, yang keempat, menguburkan. Oke, setelah 4 itu kewajiban, ada sebelum 4 itu dilakukan, biasanya kita melihat bagaimana proses daripada ya, kita ke materi. Proses dalam kalimat sakaratul maut. Ada yang pernah melihat proses daripada sakaratul maut? Pernah ya? Jadi coba saya tanya ke kalian, bagaimana kewajiban Muslim dalam menghadapi orang ketika sakaratul maut? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Bagaimana melaksanakan kewajiban Muslim ketika melihat proses sakaratul maut? Hal yang pertama dilakukan apa? Dipanggu. Yang kedua? Diarahkan ke kiblat. Yang ketiga? Ditalkinkan. Nah, yang selanjutnya? Setelah ditalkinkan? Ditutup matanya. Oke. Proses mentalkinkan ahlul sakaratul maut. Apa yang dilakukan Muslim? Membaca. Selanjutnya membaca kalimat tauhid. Setelah itu ada yang tahu? Jadi misalkan seumpama Al-Haini mau meninggal dunia. Nah, udah apa sih udah ujung apa tenggorokan. Nah, ternyata Al-Haini saudaranya dari Fatmawati. Rahmawati. Nah, sekarang saya tanya ke Rahmawati, kira-kira apa yang kamu lakukan? Proses itu seperti apa ketika orang sakaratul maut? Apa yang kamu lakukan? Yang pertama, dipanggu. Sini saya panggu gitu. Ya, dengan baik-baik ya. Dengan kesedihan, mungkin sedih ya, waktu itu sedih ya. Kemudian ngadepin kiblat. Nah, menghadapkan kiblat. Kiblatnya ke arah mana? Sana ya, kiblat ya. Mukanya kiblat apa badannya ke kiblat? Wajahnya yang ke kiblat ya. Nggak mungkin kita masa gini. Nggak mungkin ya. Kemudian setelah itu mentalkinkan. Kalau misalkan napas sudah di ujung, apa kalimat tauhidnya apa? Allah ya. Di mana? Di bagian apa? Di bagian kuping, bagian apa? Sebelah kanannya. Kemudian setelah itu dia meninggal dengan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi matanya masih terbelah, masih melotot gitu. Apa yang kamu lakuin? Ditutup.
Proses menuntutnya seperti apa? Proses menuntutnya Jadi gitu apa? dengan ketawa-tawa, mati kamu gitu ya? Apa dengan apa? Dibacain. Dibacain kalimat apa? Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa sami'ul alim. Nah, bacaan itu. Setelah itu baru ya proses sakaratul maut sudah selesai. Makanya kewajiban muslim selanjutnya yaitu apa? Memandikan. Tapi ingat, sebelum proses memandikan ada istilahnya mengukur tubuhnya si jenazah. Supaya apa? Apa? Yang menguburkan yang lahatnya tahu bagaimana ukuran tubuhnya. Ukurannya pakai apa? Pakai benang bisa, pakai tali bisa, pakai apa lagi? Pokoknya yang bisa diukur bisa ya. Nah, biasanya dalam konteks pakau atau yang ditunjuk sebagai rukun kematian itu sudah tahu. Dan biasanya ada yang buka dulu, tidak sembarangan orang. Supaya apa? Walaupun kullu nafsin dha'iqatul maut ya, tapi tetap yang namanya itu kan kadang disebut sebagai wabah juga, apalagi di era pandemi ini ya. Di era pandemi ini banyak sekali kabar innalillahi, bahkan hampir sekitar 2-3 jam pasti musola tiap daerah mengabarkan ini. Makanya dalam segi sekarang dengan saya terutama sebagai guru kalian tetap juga harus bisa mengedepankan prokes, itu penting banget ya. Dan kemudian setelah itu ada yang namanya proses memandikan. Ada yang tahu proses memandikan? Ada yang tahu proses memandikan? Pernah? Nah, Menyiapkan bahan-bahannya. menyiapkan bahan-bahan. Apa bahannya itu? Kira-kira apa bahannya? Kayak kapur baru. Kapur baru. Kemudian Daun bidara. daun bidara. Itu pun kalau ada ya daun bidaranya ya. Kemudian Menyiapkan kain jari. kain jari. Kalau dalam bahasa Jawa kain jari ya, disediakan ya. Kemudian setelah itu Disiram 3 kali. disiram 3 kali si alat jenazahnya ya. Kemudian setelah itu agak ditekan perutnya supaya kotorannya turun semua. Setelah itu jangan dipaksakan ya, tidak boleh memaksakan. Kemudian dimandikan setelah itu diwudukan seperti orang yang sedang berwudu. Ya. Pertanyaan selanjutnya nih ya untuk di momen ini di karakter yang di sini. Setelah masih proses memandikan, sebenarnya yang berhak memandikan itu siapa? Anak-anaknya. Kalau dia tidak punya anak, keluarga terdekat, mamanya boleh? Kalau yang meninggalnya ibumu, yang memandikan siapa? Anaknya yang perempuan. Kalau misalkan tidak punya anak perempuan, yang laki, ya semuanya boleh. Dan kemudian kalau tidak punya anak, mamangnya, kalau nggak punya mamangnya lagi, dia sendirian di tengah kota meninggal dunia, yang memandikan siapa? Ustaz atau ustazahnya, ya jelas. Karena apa? Ini adalah hukumnya. Hukum penyelenggaraan jenazah adalah fardu kifayah. Fardu kifayah itu kalau misalkan dalam satu tempat itu tidak melaksanakan, maka dihukumi dosa semuanya. Tapi ada saja satu yang bisa mewakili pemandian dan lain sebagainya, maka gugurlah semuanya. Itulah fardu kifayah. Oke? Setelah ini Bapak akan memberikan LKPD. Masing-masing LKPD ini tolong didiskusikan semaksimal mungkin. Bapak akan kasih waktu 5 menit dan Bapak ingin melihat bagaimana kalian berdiskusi yang baik. Ya, saling tanya jawab, saling beri argumen. Kalau bisa membuat pernyataan yang pernyataannya tidak sesuai dengan apa yang kamu kehendaki, boleh disangka ya, boleh disangka. Tidak apa-apa, karena ini adalah argumen. Kita lihat bagaimana keaktifan kalian, bagaimana kalian bisa berdiskusi dengan baik seperti itu. Oke, Bapak akan berikan kelompok ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Masing-masing kelompok nanti bisa mempresentasikan yang baik terhadap ininya. Oke, Bapak akan berikan di LKPD ini ya. Oke, silakan. Dirumuskan baik-baik akan permasalahannya, ulang kembali tentang indikator pencapaiannya. Oke, silakan ini. Serius ya. Pertama.
waktu sekitar 5 sampai 10 menit, tolong didiskusin yang benar-benar diskusi ya. Boleh. Ini kan jawaban yang ketiga, Cak. Mempresentasikan apa yang ada di LKPD, oke? Dari kelompok yang kelompok ini ya, ada kelompok yang bukan kelompok. Ada satu pertanyaan dari Bapak mengenai LKPD. Seringkali kita melihat jenazah yang kita sholati, tetapi dalam konteksnya dia berasosiasi dalam lingkungan terlalu banyak maksiat, banyak perompak, golongan perompak, kemudian maling, kemudian memperkosa dan lain sebagainya. Sebenarnya kalau dalam konteks ini jenazah ini boleh tidak disolatkan, dimandikan dan dikuburkan. Nah, kira-kira boleh tidak? Coba yang ini menurut ini pendapat dari kelompok ini, silakan diri. Ayo diri. Baik, saya akan mempresentasikan LKPD. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak. Menurut saya jenazah itu tidak pantas untuk dimandikan. Alasannya kenapa? Alasannya? Karena orang yang bunuh diri saja itu menurut sabda Rasulullah, orang yang membunuh dirinya dengan pisau saja tuh tidak boleh dimandikan. Tidak boleh dimandikan. Tidak akan dimandikan. Ini melakukan maksiat. Apalagi melakukan maksiat, berzina. Ada kelompok yang menyanjung pernyataan dari kelompok satu ini? Oke, silakan berdiri. Saya kurang setuju dengan pendapatnya karena menurut saya boleh. Boleh. Alasan boleh? Karena wajib seorang muslim untuk memandikan atau mensolatkan si jenazah walaupun dia semasa hidupnya melakukan
melakukan maksiat kayak merampok, zina, dan lain-lainnya. Oke. Ada lagi jawaban yang lain yang mungkin pro dan kontranya sesuai dengan apa yang disepakati bersama? Biasanya kan dalam konteks masyarakat saking jengkelnya terhadap mayit, bodoh-bodoh amat si mayitnya. Dalam konteks kira-kira pendapatmu boleh disolatkan atau tidak? Boleh. Boleh disolatkan atau tidak? Boleh. Boleh. Alasan boleh? Karena Kita punya karena hukumnya fardu kifayah. ya. Jadi ingat ya nak, dalam konteks ini yang namanya jenazah muslim wajib dimandikan, dikafani dan disolatkan ataupun dikuburkan. Kenapa? Karena itu sebagian daripada fardu kifayah. Oke, pertanyaan selanjutnya. Apakah boleh mempersiapkan kain kafan sebelum kematian? Oke, dari kelompok ini? Boleh. Oke, berdiri, silakan berdiri, Pak. Menurut saya boleh, karena mempersiapkan itu kan kita tidak bermaksud mendahulukan, hanya mempersiapkan karena kita tidak tahu ya kapan kita tuh akan meninggal gitu. Juga ada dalam para sahabat pernah melakukan terdapat dalam kitab Asna al-Matalib. Tidak dianjurkan memang menyiapkan kafan untuk dirinya kecuali dari sisi kehalalan, maka dianjurkan mempersiapkannya untuk dirinya. Ada sedikit penganjurannya, kemudian Ya, sedikit penjelasan. Mengisyaratkan hal itu sebagian berikan ya intinya gitu. oke. Silakan dari kelompok ini kira-kira setuju tidak kain kafan itu dibeli atau disiapkan sebelum kematian? Nah, kira-kira apa jawabannya di situ kelompok ini? Apa? Silakan berdiri. Dengar kelompok ini, dengar kelompok ini, dengar kelompok ini. Menurut saya dalam konteks adat istiadat tidak boleh karena melanggar norma, seolah-olah mendahului kematian dan tidak ada dalam adat istiadat saya. Oke, nah sekarang dari kelompok ini kira-kira setuju tidak menyiapkan kain kafan sebelum kematian? Kira-kira kelompok ini setuju tidak? Setuju. Alasan setujunya apa? Coba. Apa alasan setujunya apa? Ada alasan dong? Ada argumen? Ayo dijawab. Boleh tidak setuju. Alasannya? Ya itu jadi membuat pantau tetangga atau apapun. Jadi Mengganggu tetangga. ada keseimbangan sosial lah ya, membuat takut tetangga, membuat orang itu sudah menyiapkan ya banget takut kali mungkin ada istilah seperti itu ya. Kalau menurut kamu gimana? Sependapat dengan temannya ya. Jadi tidak juga memperbolehkan, tidak juga tidak memperbolehkan, tergantung orangnya ya. Dan masyarakat sudah setuju tergantung masyarakat itu sendiri. Apakah boleh, apakah mau ya silakan saja. Tapi dalam argumen agama, ingat dalam konteks agama itu diperbolehkan. Ya. Kenapa diperbolehkan Pak? Selagi dia mencukupi kebutuhan dia dan bisa membeli kain kafan dan dia tahu usianya sudah berapa, sudah menjelang akhir. Kalau di Indonesia mungkin sudah 60-an ya, itu sudah mempersiapkan. Bahkan saudara saya dari istri pun sudah menyiapkan jauh-jauh hari kain kafannya disediakan. Jadi ada namanya wasiat. Wasiat nanti kalau misalkan bapak meninggal, kain kafan sudah disiapkan, kain orangnya sudah disiapkan. Nah, seperti itu ternyata boleh. Jadi ingat ya, adat bisa melarang tapi agama tidak. Jadi keseimbangan itu bisa terjadi. Mungkin dari kelompok ini tadi berbilang nggak setuju Pak. Kenapa? Karena dalam konteks bertetangga jadi serem Pak. Udah ada kain lagi serem lah gitu. Jadi kan menggunakan seperti itu. Dan itu sah-sah saja. Jadi yang terpenting adalah bagaimana memfasilitasi dirinya dan masyarakat jadi satu keseimbangan yang baik. Jadi boleh-boleh saja. Kemudian pertanyaan selanjutnya, menguburkan jenazah di samping rumah dengan penguburan yang banyak, kira-kira boleh nggak? Menguburkan
jenazah di samping rumah dengan banyak kemungkinan rumah penduduk. Boleh? Boleh nggak? Boleh tidak? Ada argumennya memperbolehkan? Ada argumennya? Oke, terima kasih untuk semua teman-teman di sini, anak-anakku sekalian, diskusi pada pagi hari ini, diskusi yang amat bagus menurut saya ya, karena semua ikut ambil dalam diskusi. Tepuk tangan buat kita semua. Oke, tahap akhir kita akan ngomong sedikit tentang materi pada pagi hari ini, yaitu tentang bagaimana kepengurusan jenazah. Jadi dalam konteks kewajiban bagi setiap muslim adalah ada 4. Yang pertama, memandikan jenazah. Kemudian yang kedua, mengkafani. Yang ketiga, menyolati. Yang keempat, menguburkan. Jadi 4 komponen ini wajib dilaksanakan oleh setiap muslim. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita tepuk tangan buat diri kita sendiri. Sampai jumpa di minggu ke depan. Mudah-mudahan tetap sehat ya. Sehat, jaya, jaya, jaya. Oke, sekali lagi. Sehat, Jaya, jaya, jaya. Oke, terima kasih. Udah ya.